kamu boleh jadi ibu rumah tangga, kamu boleh jadi wanita karir, kamu boleh kerja apapun, tapi kamu harus punya sekolah yang pendidikan yang setinggi mungkin. Ya, saya sekarang, studio saya berubah karena ini bukan punya saya. Dalam rangkaian saya ke Jogja dan kemudian ke Surabaya, saya kolaps nih dengan, ini anak muda cantik gitu ya, psikolog lulusan terbaik lagi dari UGM, YouTuber juga, medsosnya keren. Ya, Annalisa Widianingrum. Halo Bang, terima kasih udah datang di mini studioku. Ini kalau psikologi ini banyak orang yang mau sakit nih kalau gitu. Oh gitu ya? Banyak orang yang mau konsultasi. Kayak nggak sembuh-sembuh gitu ya Bang. Dan nggak sembuh-sembuh gitu. Yang penting ketemu gitu. Ini apa? APDC? Iya, ini kantor APDC itu. APDC itu Annalisa Personality Development Center. Yes. Keren. Saya dengar baru ya sini. Nekat dibeli. Enggak, gedungnya kantornya baru, nekat banget dibeli. Harus nekat. Harus nekat ya Bang ya. Ini harus banyak belajar sama Wong Kito Galo nih. Iya. Saya pikir dia orang Jogja, ternyata separuh Palembang. Yes. No wonder cantik banget. Blasteran, apa Jawa hubungannya? Sumatera. Blasteran. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang, sehat. Keren banget ya. Aduh, enggak lah Bang, ini harusnya seneng banget ketemu mentor aku ya. Look up banyak ke Bang Helmy dari zaman dulu banget. Kita tuh ketemu pertama, tiba-tiba dia ngomongin, Bang kita nanti satu panggung. Padahal manajemen saya itu belum ngasih tahu saya tuh. Saya belum itu tuh, belum dikonfirm, poster udah ada. Waktu itu kita sharing di Telkom ya. Yes, di Telkom Bang. Ya, Ana jadi moderator. Bang Helmy jadi narasumber. Dan waktu itu sempat kaget juga ya Bang, tiba-tiba satu panggung ternyata lewat manajemen. Iya, dia nggak ngelapor sama saya bilang, ini apa nih? Dia bilang udah Pak, kan yang megang kan saking banyaknya job tuh Bang Helmy. Ya alhamdulillah lah. Orang pecatan tuh banyak yang simpati. Gimana Bang? Kita banyak sekali ya, dulu ada psikolog ya. Iya benar. Dan sekarang muncul ada psikolog muda usia early 30s gitu ya. Karena perempuan itu kadang-kadang malas disebutkan usia yang sebenarnya. Kamu termasuk kayak gitu? Apa sih artilah sebuah usia? Kalau bisa seawet muda istri Bang Helmy ya. Bisa aja ya nih. Iya, kemarin kita udah makan malam, suaminya keren banget Mas Haji, seorang notaris. Sama-sama Pisces ternyata Sama-sama Pisces 6 Maret dan Mas Haji 5 Maret ya. Dan kita makan malam, saya diajak makan malam di Jogja satu tempat. Saya nggak pernah makan malam seenak itu. Masya Allah. Mungkin karena yang traktirnya hilas banget. Kita makan malam di Bu Ageng ya. Dan semua menu yang spesial khusus buat Bang Helmy sama James. Bu Ageng itu adalah teman-teman yang lama nggak ke Jogja, itu adalah milik Mas Butet. Iya, punya Mas Butet. Itu rasanya itu terasa banget. Masakan rumah yang pokoknya aku ngerasa itu Jogja tapi nggak terlalu manis gitu Bang. Dan Annalisa ini adalah ini manggilnya Ana ya? Ana ya, baik. Itu adalah lulusan terbaik UGM. Masya Allah Psikologi UGM. Psikologi UGM. Tahun berapa lulus? Lulus S1 2011 awal. 2011. Itu masih Bu Supra ya? Waktu itu Bu Supra. Dekannya? Iya, bukan, Pak Fatur Rahman. Fatur Rahman. Bu Supra sebelumnya. Bu Supra itu Supra Wimbarti, doktor, itu adalah Dewan Pengawas TVRI, satu-satunya dewas yang membela saya, dissenting opinion. Dan itu adalah dekan paling cantik di UGM. Pernah diajar Bu Supra? Beberapa waktu kuliah pernah. Dan dikenal baik sama putrinya Bu Supra, satu sekolah dulu. S2 di UGM juga? S2 di UGM juga. Jadi kalau jadi psikolog itu kita harus sekolah di Indonesia Bang untuk dapat license-nya. Kalau praktek di Indonesia kita harus kuliah di sini. Kalau kita sama kayak notaris lah ya? Ya, sama kayak notaris. Jadi nggak bisa tuh kalau kayak notaris tuh LLM-nya dari luar gitu. Nggak bisa. Nggak diakuin jadi notaris ini. Harus kayak ada matrikulasi yang itu menurut aku agak ribet dan kayak beda lah gitu ininya. Dan Ana katanya mau ngambil yang S2 yang lain lagi? Amin Bang, aku nggak tahu ya Bang, makin ini kan 5 tahun aku udah jadi psikolog, masih baru 5 tahun terus mendirikan APDC ini juga. Dan aku ngerasa 5 tahun ini tuh semakin banyak ketemu orang, semakin banyak praktek dan semakin banyak ngisi acara-acara. Aku kayak ngerasa nggak tahu apa-apa gitu Bang. Kayak pengen mendalami lagi di S2 psikologi juga, tapi pengen di luar karena udah dapat license-nya. Aku pengen mendalami people and talent development.
People and Talent Development. Semoga ya Bang. Sounds good. Apalagi udah jadi YouTuber kan ketemu. Aduh, iya nggak tahu ya, kayak dari dulu seneng banget Ya. ngebahas tentang people development, Okay. empowering, educating gitu. That's good then. Itu yang kayak jadi interest aku hari ini. Dan tidak segampang itu dia mencapai ini. Yes. Karena seorang analisa itu bukan berasal dari sebuah keluarga yang Ya, apa ya, yang langsung bisa langsung bisa memfasilitasi semuanya. itu penuh dengan perjuangan. Saya tadi nonton videonya, Ana bicara tentang di bisnis ya, bicara tentang hope Yes. and purpose, dan Yes. dia bicara tentang bagaimana orang tuanya ya habis-habisan supaya dia punya anak yang lulus UGM gitu ya. Iya Bang, jadi kalau dibilang aku lulus terbaik itu bukan karena IPK aku paling tinggi sebenarnya Bang. Aku agak malu juga karena sebenarnya di UGM itu banyak banget yang pinter. IPK 4 tuh banyak Bang gitu. Cuma waktu itu aku ingat banget, papa aku tuh kan kerja di BUMN. Ya. Dia seorang pegawai bank yang dari sebelum aku lahir udah kerja di bank. Oke. Terus aku tuh selalu nggak pernah ketemu papa gitu kalau kerja, karena Sibuk beliau banget ya? sibuk banget sebagai pelaksana kan. Sabtu Minggu lembur, aku bangun papa udah berangkat, aku tidur, Oh ya? papa belum pulang. Kayak gitu dulu kerja di bank zaman sebelum merger dulu Bang. Bank Dagang Negara. BDN? BDN. Okay. Terus aku nanya gitu, kalau lembur kan suka diajak, papa kapan sih jadi bos biar nggak sibuk kayak gini. Dulu pikiranku kalau jadi bos nggak sibuk kan. Terus merger jadi Bank Mandiri, sama papaku tuh gagal terus promosi Bang, nggak tahu ya. Tapi Allah, Jadi nggak pernah jadi bos? nggak pernah jadi manajer. Sampai pensiun? Sampai pensiun. Itu pensiun aja pensiun dini gara-gara mamaku tuh orang Palembang kan. Melakukan kesalahan? Yes, mama tuh ya Bang, aku ngerasa Ditipu orang ya? ditipu Bukan orang. melakukan kesalahan, ditipu orang ya? Dan dia aku look up banget tentang kerja keras dari mama gitu. Berdua papa mama tuh pengen banget anaknya tuh harus dapat best education gitu kan, karena beliau berdua Berapa nggak saudara? ngerasain itu. Mohon maaf. 3 orang. 3 orang. Dan anak-anak Anak kedua, kedua? Satu-satunya putri nggak juga? satu-satunya cewek. Satu-satunya Kakakku cewek? cowok, adikku Oke, cowok. Oke. Lanjut. Terus ya gitulah panjang cerita Bang, mama tuh mulai dari MLM, mulai dari Oh ya? semua catering makan siang di sekolahku tuh mama yang bungkusin waktu zaman aku SD, karena pengen dimasukin sekolah swasta yang waktu itu temen aku tuh anaknya Pamin Rais, pokoknya anaknya dosen-dosen gitulah Bang. Pokoknya aku ngeliat perjuangan mama sampai akhirnya mama itu dipercaya untuk ngelola perumahan yang dimiliki sama nasabah papa di kantor. Papa kan main analis properti si main mama. properti. Terus padahal lulusan SMA Bang. Tapi beruntung kali ya papa kerja di bank itu di bagian kredit. That's why namaku analisa Bang. Untung nama kamu nggak kredit. Iya makanya papa lagi ambil analis kredit. Oke. Berpuluh tahun itu di analis kredit papa tuh nggak pernah pindah tempat. Oke. Akhirnya ada seorang nasabah yang orang kaya gitulah, punya hotel di sekitar Malioboro, pengen minta mama tuh buat cariin tanah. Akhirnya karena papa sibuk, mama yang disuruh jalan nyari lokasi tanah. MKL Bang, makelar ceritanya. Ternyata beberapa kali nyari tanah dapat komisi. Si ibu ini tuh kayak trust banget sama mama. Tiba-tiba bilang gini, "Bu, saya tuh suka sama ibu." Kan si ibu nih, bosnya nih cewek. "Saya mau bikin perumahan di daerah ini. Ibu mau nggak kerja sama saya?" Ibu saya, mama saya izin papa boleh tanpa babi bu bebo. Terus dia tuh beneran belajar nyetir mobil Bang, belajar di proyek, ngarahin mandor. Jadi di lapangan itu bener-bener aku lihat mama pulang sekolah diajak ke toko material. Itu aku ngeliat banget tuh tentang kerja keras. Dan aku nanya, "Mama, emang bisa mah jadi kepala proyek bikin perumahan real estate kayak gini?" Mama bilang gini, "Mama tuh nggak perlu punya gelar sarjana untuk punya anak sarjana. Mama kayak gini biar kamu bisa sekolah sarjana." Itu kayak this is my big why gitu Bang. Waktu aku kuliah, papa sampai ngambil pensiun dini karena mama sempat capek kerja sama orang, ambil utang buat bisnis sendiri, ketipu. Ketipu ya. Papa ambil pensiun dini. Nggak perlu disebut nama orang yang nipu. Papa ambil pensiun dini tuh ini Bang, aku marah. Loh, papa kok ambil pensiun sih? Papa kan belum jadi bos gitu. Aku dulu pengen banget Bang Padahal ketika mimpinya ingin menjadi manajer di bank. mimpi anaknya sebenarnya. Mimpi anaknya. Karena aku pengen punya papa yang jadi bos. Kayak aku tuh ngeliat papa pakai dasi tuh seneng gitu. Terus aku bilang, "Papa, kenapa papa kok ambil pensiun? Papa kan dini, belum jadi bos." Lebih baik papa tuh kehilangan harapan jadi bos, tapi anak papa besok bisa jadi bos. That's why waktu aku sekolah itu aku beneran aku harus dapat beasiswa. Alhamdulillah Bang, aku S2 gratis Bang. Karena jadi lulusan terbaik itu. Aku cepet banget kerjain skripsi. Aku pikir you don't have to be the smartest person Ana di kelas ini, but you have to be the most hard worker. Aku kerja keras banget. KKN tuh udah mulai skripsi Bang. Di saat temanku bersantai-santai.
Aku kayak lillahi ta'ala aja, aku pokoknya ngerjain pagi, siang, sore, malam. Dan yudisiumku tuh hari terakhir di bulan itu. Oke. And you're the fastest graduate. Yes, dan cuma 5 orang yang wisuda Bang. Kalau aku telat 1 hari aku yudisium, aku Lewat. wisuda bulan Mei, mungkin aku nggak akan di sini sama Bang Helmiah ya. Dan akhirnya S2 gratis, habis S2 itu ada satu momen papa diajak buat naik ke podium dan pidato mewakili orang tua sebagai lulusan terbaik. Aku melihat itu kayak my big why berikutnya, papa pengen banget anaknya jadi bos. That's why aku bikin kartu nama, Pah lulus S2, I'm the CEO. Padahal bikin CEO kartu nama itu di tempat kartu nama sehari jadi Bang. Tapi setiap aku sekarang capek kerja, setiap aku ngerasa kayak ya ada ups and down-nya, aku selalu ingat-ingat aja. Aku pengen mewujudkan apa yang papa mamaku dulu nggak pengenin. Termasuk aku kemarin ngajakin umroh Bang. Wow. Terus aku pengen banget nih lagi Kamu pengen. pegang kedua tangannya. Ya aku pegang kedua tangan. Pas mama lagi sakit lagi. Mama diabetes nggak bisa jalan. Mama mau Sempet apa? nggak bisa jalan? Sempet nggak bisa jalan. Mama bilang mama pengen naik pesawat buat umroh. Terus waktu itu bulan apa ya, Januari. Mama kalau mama sembuh kita umroh. Itu posisi Bang aku habis beli kantor ini. Di tabungan tuh kosong. Aku pikir ini maksudnya kosong dalam artian aku harus mikirin karyawan yang digaji tiap bulan, ada dana darurat gitu. Tapi aku kayak asal nyebut gitu. Mama sembuh kita umroh, Ana bayarin gitu. Terus tahu-tahu mamaku kayak 2 bulan tuh sembuh gitu Bang. Iya. Kayak aku belum sempet nyiapin duit gitu. Tiba-tiba aku dikontak klienku salah satu BUMN, aku training kayak full 1 bulan di Jakarta Bang. Kalau aku pikir-pikir banyak banget trainer di Jakarta yang keren-keren. Kenapa analisa dari Jogja yang dia panggil gitu. Pulang dari situ aku gandeng papa mama ke Tanah Suci Mekah. Dan itu memorable banget. Ana yang bayarin semua. Aduh, Allah yang kasih Bang. Subhanallah. Itu yang aku sekarang ngerasa, dulu aku pikir ya Bang waktu aku belum mampu gitu untuk bisa beli apa yang aku pengenin. Happiness itu adalah ketika kita bisa punya uang dan beli semua yang kita mau. And then sekarang gitu, happiness itu beda gitu. Happiness itu ketika kita bisa rilis apa yang pengen kita pengenin dan ternyata nggak bisa. Contoh, aku pengen mama sehat, ternyata nggak bisa. Iya. Happiness itu ketika aku pengen orang yang aku sayangin, mereka juga bahagia gitu. Jadi nggak tahu ya Bang, sekarang lagi ngerasa kayak banyak amanah untuk bisa ngebahagiain orang-orang yang di sekitar aku. Tapi Mas Haji bahagia lah punya istri secantik ini. Kita kan pacarannya lama banget Bang. Jadi dia. Kamu di Ijon ya kayaknya? Apa? Di Ijon sama Mas Haji? Iya kayaknya dari zaman. Dari SMP ya? Dia sempet nikahnya cantik banget, bakal cantik. Dia sempat ditanyain gimana cara dapetin kayak Mbak Ana gitu, kata dia. Kalau saya kenalnya dia udah kayak gini pasti dia nggak mau sama saya juga. Oke, terus? Dia makanya ngasih ini ke akunya waktu aku zaman masih bego kali ya Bang. Masih sekarang masih bego nggak nih? Sekarang pinter banget. Alhamdulillah, tapi aku bisa kayak gini karena punya suami kayak dia juga sih Bang. Ya. Saya udah bertemu dengan Mas Haji, seorang cakep, wah, Masya Allah. atletis. Aduh, GR dia ntar. Pemain sepeda yang gila-gilaan ya. Dia sebenarnya tenis sih, sepeda baru-baru aja. Dan dia cerita gitu. Dia apa ya lucunya, dia dengan teman-temannya dulu pokoknya harus cari istri yang lebih muda, 4 tahun, 5 tahun, terus kayak dia selalu bilang aku tuh dan yang baik-baik, dalam arti belum dijamah oleh siapapun. Jadi waktu itu baru lulus SMP Bang, ya Allah malu banget. Tapi kita selalu support. Jadi zaman aku ikut Gadis Sampul, dia selalu support. Zaman aku ikut lomba-lomba, aku kan lomba debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia selalu nemenin semua itu Bang perjalananku. Dan dia selalu bilang, aku lebih suka ngeliat kamu tuh kalau ya tadi itu, kalau aku dulu ikut cheerleaders kan semua cewek zaman SMA yang hits kan pengen ya Bang, dia bilang aku lebih suka ngeliat kamu lebih seksi tuh kalau kamu lomba debat dan kamu menang dalam lomba debat daripada itu. cheers yang pakai mini-mini itu. Terus, jadi kayak ngerasa aku bisa kayak gini juga karena dia sih Bang. Dia selalu support dan dia selalu bilang aku kenal kamu tuh dari dulu udah kayak gitu. Jadi dia nggak akan pernah bisa membatasi istrinya selama masih dalam koridor. Mas Haji jadi cinta pertama ya? Nggak juga sih Bang. Tapi bisa dibilang sih kayaknya iya sih. Kayak dia yang ngerasa sayang beneran gitu tuh ya baru sama dia gitu Bang. Kayak dan aku orangnya tipenya kalau udah itu ya udah gitu, gagal move on banget, susah gitu. Gimana tuh Bang?
baguslah. Alhamdulillah. Ya, wajahnya sama dengan Mas Haji. Iya ya, Kok banyak bisa yang sama bilang ya? gitu. Iya ya, banyak Sekarang yang udah bilang. punya 2 putri. Cowok cewek, putra Oh, dan cowok putri. cewek lengkap. Kembali ke perjuangan dulu Ana untuk menjadi lulusan UGM terbaik lagi. Itu bukan sesuatu proses yang gampang ya, Ane. Sesulit apa sih dulu? Aku tuh mandiri finansial sejak kuliah semester 4, Bang. Waktu itu papa hamil pensiun dini, mama ditipu orang. Jadi papa ngambil pensiun dini Dapat hanya pesangon. untuk dapat pesangon untuk bayarin utangnya mama. Ya, dan itu kita beneran kayak start dari Ada nggak waktu itu papa marah-marah atau apa gitu? Enggak. papa tuh orangnya orang Ke Jawa mama? asli Ya. ya. Halus banget. Dapat wanita Palembang. Tapi kalau udah marah serem gitu. Oh, Jadi iya. orang Jawa yang tipe diem, tapi kalau udah marah serem. Papa tuh sama sekali nggak marah. Dia cuma bilang gini. Dia kumpulin kita semuanya. Kalau kemarin Allah kasih kita rezeki 1 liter aqua tumpah jadi setengah liter. Insya Allah ini lebih berkah. Oke. Kamu akan tetap kuliah dan papa tunggu di Geraha Sabah itu kayak terngiang dalam kupingku terus gitu Bang dari semester Geraha Sabah 5. itu tempat wisuda wisuda di gitu. UGM ya? Iya, Oke. itu tuh yang kayak- auditorium besar itu ya? Benar, Oke. dan tau gak Been sih there. Bang, aku tuh satu-satunya garis keturunan orang tuaku yang masuk UGM. Jadi kalau diturut-turut gitu ya, sebenarnya untuk orang-orang yang emang udah dari keluarga educated gitu kan masuk UGM tuh biasa ya Bang. Tapi kalau buat keluargaku tuh pride yang nggak pernah ada gitu keturunan nenek moyang gitu. Jadi kayak papaku tuh seseneng itu gitu keterima. Dan aku tes masuk UGM tuh 2 kali Bang baru keterima. Oh ya? Jadi aku tuh emang akhirnya ngerasa satu hal sih yang membuat aku sekarang alhamdulillah banget enjoy dan mendapatkan, kalau dibilang sukses itu kayak depends ya Bang ya. Tapi ngerasa ya enjoy banget sama apa yang aku jalanin karena selama ini aku tuh kalau punya mau tuh kayak targeted gitu. Terus kayak aku selalu berjuang keras apapun yang terjadi, endurance itu kayak selalu jadi value yang membuat aku nggak boleh berhenti nyerah gitu sih Bang dari dulu. Wow. Kalau udah Saya punya jadi mau. ingat dengan cerita saya. Mungkin saya kalau diurut-urut ya bapak saya 6 bersaudara. Jadi sepupu saya nggak ada satupun yang sarjana rasanya mungkin ya. Bang Helmi juga, Saya satu-satunya yang jadi sarjana. Masya Allah. Stan lagi. Gitu. Makanya sekarang ponakan saya itu look up me gitu. Jadi saya nggak boleh miss, saya harus tetap menjadi inspirasi. Apalagi saya sekarang menjadi ketua ikatan alumni STAN. Saya harus memberikan contoh. Semacam role model gitu. Oh ya, iya. Tapi kadang ini nggak Integritas sih itu Bang, apa? ngerasa berat nggak sih Bang kalau Nggak juga. Tergantung niat kita lah. Kalau kita memang niatnya mau bekerja baik, penuh dengan integritas, saya pikir nggak perlu juga dibuat-buat lah ya. Saya sangat enjoy sekarang, sangat enjoy. Jadi menurut saya sama bapak saya, kamu masih enak. Waktu kamu wisuda sebagai lulusan terbaik, ayahmu masih ada. Saya nggak ada. Bapak saya yang berjuang sampai gadein rumah itu meninggal pada saat usia saya tinggal 2. Ya, saya waktu diumumin jadi wisudawan terbaik dipanggil pertama pun bapak saya nggak ada. Wah, rasanya gimana gitu ngebayangin karena sih. bapak saya sacrifice habis-habisan. jadi meninggal di saat Bang Helmi kuliah. Ya, tingkat 2. Tanto juga tingkat 2. Mas Tanto tuh dulu kan di Jogja kuliah, dia setahun di atas saya, tapi dia kuliah dulu di API, Akademi Pariwisata Indonesia di mana Gampingan atau itu. Iya. Habis itu dia start lagi. Bapaknya miskin begitu, dia start lagi dari NHI. Ya, Dan kelas itu 1 semua lagi. beasiswa Bang? Enggak. Kerja dan Kerja. Makanya waktu pernah di Candy, wah diceritakan bapak tentang betapa benar. Saya bilang kamu loh yang ngabisin duit kalau saya beasiswa. Saya kan di start kan nggak bayar, habis itu dibayar kan. Wah cerita kita luar biasa. Tapi ngerasa gak sih Bang, aku sih pada tahap yang sekarang ini ya kayak bersyukur banget gitu kalau setelah melihat kemarin gitu belakangan itu analisa tuh nggak akan jadi kayak analisa yang sekarang tanpa cerita-cerita puzzle kehidupan itu. Itu gitu. yang membuat kita makin matang. Makanya, Walaupun sebenarnya yang lebih susah dari aku saat itu aku yakin banyak banget. Tapi bukan masalah itu ya, the matter is about gimana kita memantulkan diri. apa yang kalau saya dulu ya memang saya sama Tanto tuh ya, saking susahnya hidup kami dulu. Kalau analisa ya nggak susah-susah amat lah. Bapaknya kerja di bank, ibunya kerja. Bapak saya pedagang kaki lima. Iya. Aku pernah dengar Kita cerita tuh Bang Helmi self itu. motivated gitu. Salut Kita tahu banget kalau kita tidak bekerja keras, nasib saya mungkin akan sama dengan orang tua saya. Kalau Anda dulu apa ya faktor yang membuat wah saya harus menjadi lulusan tercepat, lulusan terbaik gitu? Aduh,
jadi sedih nih. Iya. Aku tuh sayang banget sama papa. Aku tuh satu-satunya cewek bang, dan kedekatan emosionalku sama papa tuh segitu dekat. Ya. Terus aku juga sama mama tuh aku bangga banget jadi anaknya mama. Jadi karena faktor itu kali ya bang, karena emosional aku yang aku nggak pengen ngecewain mereka. Cuma itu sih sebenarnya. Makanya sekarang aku sama suamiku aku bilang aku nggak pengen anakku pinter apa, yang penting dia sama kita harus deket dan sayang sama kita gitu. Karena yang menjadikan aku hari ini berusaha keras tuh bukan Wah, saya jadi nangis juga. bukan karena mama papa aku kasih aku macam-macam gitu. Waktu mereka nggak banyak sama aku saat itu, tapi aku kerasa banget apa mereka sayangnya. Dan hari ini aku selalu bilang ke diriku, ya Allah kasih aku waktu buat wujudin apa yang papa nggak pernah bisa dapat dalam hidupnya. Itu sih bang, karena aku sayang banget sama papa. Kenapa kamu nggak angkat papanya jadi direktur di sini? Gitu? Dia nggak mau bang. Tahu nggak sih bang, papaku tuh masih di proyek bang sekarang. Oh, ya? Jadi papa tuh sekarang punya lahan. Dia punya cita-cita. Kemarin papa kalau udah tua pengen apa sih? Pengen tinggal di kampung. Papa mau bikin masjid. Beternak kambing gitu. Masya Allah. Terus ya udah gitu. Sekarang aku lihat papa udah lah pak nggak usah. Tapi kesenangannya dia itu gitu. Panas-panas di proyek gitu, terus berternak, terus dia pengen punya masjid yang bisa anak-anak belajar ngaji gitu, mimpi dia. Umur berapa sih? 64. Iya. Kamu jangan pernah melarang orang tua kerja ya. Ya saya pun umur 57 terus kerja. Orang-orang tua itu kalau dia disuruh istirahat mungkin pikun. Benar-benar. Iya. Papanya saya yakin sehat banget ya. Banget. Nah aku ngeliat mama tuh karena genetik diabetes, terus mama juga tipikal yang aku juga ngeliat kayak nggak terlalu suka olahraga gitu bang. Kalau papa itu emang dari dulu dia gerak terus, jadi nggak pernah diem gitu. Jadi itu yang ngerasa kayaknya dia sehat banget. Alhamdulillah kemarin cek lab rutin sehat sih bang. Mama ngapain sekarang? Mama nemenin papa. Jadi mereka berdua tiap hari proyek. Nah kebetulan banget setahun ini ada satu ujian juga buat keluarga aku. Jadi kakak adikku kan cowok semua bang. Ya sebenarnya ini sudah kita plan sih. Mereka lagi pengen mencari peluang usaha gitu. Intinya udah nggak kerja lagi nih gitu. Tapi mereka punya keahlian, punya skill. Jadi sekarang kita bareng-bareng nih bang gitu. Aku sama kakak sama adikku bikin usaha untuk bikin clothing line. Baru banget kita rintis. Yang kaos itu? Ini kaos itu. Terus aku juga kayak minta adikku buat dampingin papa mama. Jadi kalau papa mama di proyek ada adikku yang backup kalau capek gitu-gitu. Jadi ini tahun ini tuh tahun yang mengumpulkan kita satu keluarga untuk bisa bahagiain papa mama. Itu satu pencapaian lagi ya. Karena nggak ada yang lebih membahagiakan juga ya bekerja bersama keluarga. Iya. Ya. Good, karena saya pun baru anak-anak saya, istri saya buatkan itu Yahya yang kemarin kantornya baru dibuka ya. Karena anak saya punya potensi, terutama ada yang desain, menantu saya pun interior bagus banget. Anak saya yang paling tua memanage saya, yang nomor 2 sekarang bekerja di yang perusahaan media saya. Enak banget. Jadi dan saya pikir enaknya juga Bang Helmi menyiapkan untuk itu ya, anak-anak biar bisa. Secara nggak sengaja, atau kita nggak ada yang mau jadi akuntan, nggak ada satupun. Dia pikir bapak juga akuntan tapi bekerjanya kan di industri kreatif. Mereka semua di industri kreatif. Mantu saya, calon menantu saya arsitek. Jadi anak saya nomor 3 yang saya pernah tunjukin adalah desain grafis. Sekarang kerja di JPAC yang Day6 gitu. Ya udah kerja sama papa semua. Jadi saya gaji mereka, Ada yang cewek nggak sih bang? Ada cewek. Nah itu Bang Helmi mungkin ngerasa ya deketnya sama anak cewek kayak apa ya bang? Saya kan pernah saya wawancarain yang di dalam salah satu konten YouTube saya. Oh lucu. Jadi, tapi aku juga nggak akan ngomong gini ke papa sih bang, pasti gengsi. Cuma kemarin aku belum lama sih ngomong ke papa. Intinya waktu papa lagi sedih gitu, terus aku bilang udahlah pak, jangan sedih gitu. Terus pokoknya aku mengekspresikan perasaan. Pasti dia bangga banget lah. Semoga ya bang. Oh iyalah. Coba. Orang tua tuh simple banget kebanggaannya. Ya simple banget. Dengan apa yang anak, dia kadang-kadang kan nggak minta apa-apa juga ya kan. Kadang-kadang kita kasih kirim martabak aja udah suka banget dia. Bang. Satu rumah? Enggak, beda rumah. Beda rumah. Nggak jauh tapi? Justru malah deket sama kantor ini bang. Rumahku yang lebih jauh dari sini. Oke. Ya doain deh bang, semoga sehat semuanya. Dan aku juga nggak tahu ya, pengen
pengen banget ngewujudin mimpi mereka yang selalu bilang, mamaku kan S3 ya, SD, SMP, SMA. Jadi aku pengen banget sekolah setinggi mungkin sih Bang. Itu yang dipesanin sama mereka untuk kamu boleh jadi ibu rumah tangga, kamu boleh jadi wanita karir, kamu boleh kerja apapun. Tapi kamu harus punya sekolah yang pendidikan yang setinggi mungkin. Papa mama pengen kamu sekolah terus gitu. Selagi bisa. Selagi bisa dan selagi kamu. Nah untungnya Mas Aji karena udah kenal banget kan, jadi dia melihat itu dan dia support, selalu support. Ke depan anak akan menjadi apa? Psikolog yang YouTuber atau YouTuber yang psikolog? Sebenarnya YouTube aku tuh baru Bang, baru Yeah. dibikin setahun, yang diseriusin tuh setahun belakangan ini karena jadi kayak semacam platform gitu. Tapi udah dapat ini ya? Alhamdulillah Bang, nangis aku dapat itu Bang. Oh ya? Soalnya syutingnya di antara training kita, jadi di antara training offline dulu 15 menit Mbak, ayo Mbak, shoot gitu di hotel gitu-gitu, dan tiba-tiba dapat Silver play button. ya, alhamdulillah Bang. Nggak banyak orang yang dapat ini. Iya, dan kayak Bang Elma juga iya ini cepet banget Ya, naiknya. saya dalam 3 minggu dapat itu. Ya, saya blessed banget. Saya sangat bersyukur. Kita ada di dalam dunia yang semua orang udah jadi YouTuber kan Bang Ya, ya, sekarang, ya. soalnya Ya, ya. beda sama beberapa waktu yang Ya. lalu gitu. Aku sih lebih pengen dikenal sebagai sosok yang bisa ngebawa perubahan di dalam ilmu kesehatan mental sih Bang. Ilmu kesehatan mental. Yes, That's kayak- your dream. Yes, kayak Punya value panti gitu. helping ya, Helping. dengan value untuk helping, educating and empowering orang gitu. Ya, ya, Jadi apapun platformnya, nah sekarang kan aku ngikutin perkembangan zaman Zaman ya. ya. 7 bulan ini aku gak kemana-mana, ternyata semuanya online gitu. Ini kayak pengen banget digitalize perusahaan aku dengan sebuah konsep yang semua orang bisa merasakan gitu fasilitas jasa kesehatan mental yang orang ke psikolog takut dikira sindrom gangguan jiwa lah. Padahal kan sebenarnya mental health ini menjadi penting banget kan Bang sekarang gitu. Itu sih, jadi justru apapun platformnya, entah YouTube, entah aplikasi, entah Instagram gitu, aku akan tetap membawa ilmu psikologi itu. And maybe I can help. Yes, of course. Let's collaborate ya Bang. Pasti dong. Oke, Ana. Punya apa sih kayaknya? Kok Ana itu kerja. Ada hobi kesenangan apa sih di luar itu? Aku nggak What tahu. do you like Hobi aku, nah itu Bang. Hobi aku kerja. Gimana Bang Henry? Hobinya apa nih? Saya play hard, work hard, play hard. Yes. Ya, saya sepedaan. Saya Iya, dengar iya, Mas iya. Haji diajak sepedaan juga dia nggak betah gitu Iya, ya. aku malas panas-panas, tapi kalau yang sepedaan adem aku mau, kata dia sepeda statis aja di Statis rumah. aja di rumah pakai AC ya, depannya ada TV gitu. Jadi aku tuh hobinya, aku suka baca Bang, Ya. suka baca, aku suka nonton, terus kayak Suka sekarang- nonton? suka nonton, dan aku sekarang kayak Netflix time kan sekarang Ya. jadi satu momen Apa, family time nonton aku. drakor? Ya drakor. Ya, enggak sih, sebelum drama Korea ya banyak, Mas Aji soalnya pecinta film sih, jadi Oh, suka banyak nonton bareng sama dia. Hollywood. Ya, kemarin kita ngabisin Prison Break, film lama ya Bang ya, The Prison Break. Prison Break. Ya itu kan udah lama banget. Oh, itu kan series ya? Series, Oke. dan banyak banget seriesnya Ya, gitu. ya, ya. Terus biasanya kita langsung diskusi bareng gitu soal film gitu-gitu. Mbak Febri lagi gila-gila Riverdale tuh. Oh. Mungkin udah selesai 70 Iya, episode iya, iya. lebih Nah gitu. itu, tapi seru sih karena di Ya, rumah ya, terus di ini. rumah terus. Dan hobinya sekarang main sama anak itu buat aku sekarang soalnya lagi lucu-lucunya sih Bang, That's 5-6 another fun, tahun. Ya. Tanaman gitu. Terus nggak tahu lagi agak berkurang aja untuk pengen ketemu teman-teman karena mungkin juga karena corona ini. Yang kedua kayak fase kita lagi beda-beda gitu Bang. Ada yang baru punya anak masih bayi, ada yang lagi kerja banget, ada yang jadi berumah tangga. Jadi kita kayak susah untuk ngumpul nih usia-usia segini. Bener nggak sih Bang? Ya. Kayak lagi pada produktif masing-masing gitu. Jadi kesenangan aku ya sama keluarga sekarang. Ya. Banyak orang yang berubah ya begitu pandemik gitu, work from home, learn from home. Banyak keluarga yang menjadi berubah. Anak kan psikolog ya. Iya, iya, benar. Ada yang makin baik, ada yang juga tingkat enggak gitu. perceraian meningkat Bang, Meningkat, dan iya, tingkat lucu. perselingkuhan meningkat. Iya, benar Nah, kan? itu bahaya. Bahaya. Walaupun virtual ya selingkuhnya. Jadi Gitu. katanya tuh ya, kalau ada pria pakai jas menghadap handphone gitu, hati-hati tuh. Kenapa tuh Bang? Jangan-jangan dia lagi ijab kabul tuh, Oh. secara digital. Jadi ijab kabulnya virtual ya Bang ya. Bisa aja Bang. Ya tergantung kita. Saya Iya, pikir iya. saya bukan psikolog, anak tahu banget. Kalau masalah hubungan itu tergantung, we set the tone, we want to make it
good, we want to make it bad, ya kan? Ya kan? Setuju. Kalau saya kerjanya keras banget dan saya harus didukung dari rumah. Betul bang. Makanya benar. jalan. Kan sudah ketemu istri saya kan. Iya, Wah, sangat mensupport. sangat supporting Bang Helmi, dan aku lihat juga di balik sosok hebat ada orang yang hebat juga gitu. Ya, di balik pria hebat ada istri yang mendukung, wanita yang mendukung. Itu benar banget. Tapi kadang-kadang di balik istri yang hebat ada suami yang stres. Ya. Coba besok ditanya ya. Makanya berat badan dia turun terus. Tapi Mas Haji happy banget, cinta banget Aku sama sempat anak. nanya sih, kamu kok bisa sih kayak aku pernah tuh conference ya Bang di London 2 minggu. Dan Pas aku mau berangkat tuh sama dia, tadinya visa udah dibikin, dia kena penyakit yang semacam, dia sakit kayak campak gitu loh Bang, Oke, tapi bukan oke. campak gitu. Yeah. Opnam, anakku yang nomor 2 kena juga. Oke. Terus aku nanya, aku nggak berangkat nggak apa-apa loh, aku bisa cancel gitu. No, kamu berangkat gitu. Wow. Ini profesional karena aku membawa satu instansi yang aku harus berangkat gitu. Jadi bukan liburan gitu. Terus aku nanya, kok kamu bisa sih gitu? 2 minggu loh aku pergi. Happiness dia katanya sekarang, ini nggak tahu ya dia gombal apa enggak ya Bang. Kata dia ya kebahagiaan dia adalah ketika melihat pasangannya bisa bahagia dan bertumbuh. Wow. Jadi dia, aku nanya, banyak yang bilang kamu insecure nggak sama analisa gitu. Banyak kan teman-teman cowok yang merasa insecure ketika istrinya punya karir Oh, iya. atau apa. Iya. Dia bilang ya nggak perlu gitu. Yang Ya penting, karir cantik. yang penting aku juga melihat dia tidak ada insecure sama sekali Bang gitu. Dia, dan alhamdulillah banget dari zaman pacaran sampai sekarang nggak pernah ada cowok lain Bang. Ya. Gimana tuh? Alhamdulillah banget. Ya bagus juga dong. Dan nggak pernah ada cewek lain, nggak tahu ya Bang. Ya. Tapi alhamdulillah banget sih. Ini yang bikin Suaminya kita saling ganteng support. banget. Waduh, Aduh, Bang. notaris. Masya Allah dia yang GR ntar. profesional gitu ya. Iya ya, Kalau semoga lah Bang bisa sampai besok-besok, amin. Oke, analisa Widaningrum. Ya seneng banget saya. Seru banget Ya, Bang, A to sudah Z ngobrol. loh ini ngobrolnya aku. Bener-bener terkuak habis nih, psikolognya nangis juga di Helmi Yahya YouTube channel. Nanti judulnya Dan Kami Pun Menangis. Juga dia nangis, gue nangis juga karena relate banget apa yang dialamin gitu. Bagaimana kita berjuang untuk lulus ya. Bagaimana kita berjuang untuk menjadi yang terbaik di manapun. Saya pikir Anda juga ya. Kan kalau quote saya itu yang paling hebat tuh, apapun pilihan hidupmu jadilah yang terbaik. Kalau Bang Helmi ngeliat aku gimana sih Bang? Ya, itu saya bilang tadi. Melihat wah sangat punya purpose gitu ya. Sangat punya tujuan gitu dan punya hope. Itu yang kita suka. Tapi ya dia Thank you Bang. family is number one. Yes, thank you. Ya. Semoga Bang. Amin. Wih, udah hampir 1 jam kali ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngobrol ini kayak kakak sama adik atau kakak sama anak, saya nggak tahu juga. Semoga kita mendapatkan banyak sekali inspirasi dari perbincangan kali ini. Terima kasih Ana, udah menerima saya numpang di tempatnya dia nih. Ya. Aduh, ini kehormatan loh Bang Helmi dan tim bisa datang ke Gubuk APDC. APDC Analisa Personality Development Center. Ya. Thank you, dan kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.